god, you guys, I can hear gunshots. Oh my god. Oh, right behind Resorts World. And you can see the smoke and there's gunshots and people are shooting at each other. Oh god. Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang serangan kasino di Resort World Manila yang mengakibatkan tewasnya puluhan warga sipil. For your information, Resort World Manila ini itu adalah resort terpadu yang berlokasi di Newport City di Filipina. Jadi resort ini tuh memiliki 4 hotel, terus ada tempat judi kasino, pusat perbelanjaan, terus gedung bioskop, restoran, klub, dan gedung pertunjukan. Nah, penyebab serangan kasino di Resort World Manila ini tuh sampai sekarang tuh belum diketahui. Jadi entah karena teroris kayak, atau entah karena perampokan, atau ada motif lain, sampai sekarang tuh belum diketahui. Jadi sebelum kita masuk ke videonya, please make sure to give the video big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and also hit the notification bell so you don't miss one. And so let's get into it. I like being bad. Oke, jadi kronologinya itu dimulai pada jam 12:05 malam tanggal 2 Juni 2017. Dari sebuah CCTV ini terlihat ada sebuah taksi yang tiba di sekitar Resort World Manila. Nah, di situ terlihat tuh ada seorang pria misterius turun dari taksi. Nah, kita sebut si pria misterius ini C ya. Pada saat itu, pengemudi taksi ini tuh melihat kalau si C ini tuh terlihat berjalan agak sedikit pincang memasuki Resort World Manila. Nah, C langsung memasuki gedung dan segera menuju lift ke arena kasino. Nah, saat C ini memasuki lift, dua wanita yang ada di dalam lift ini menyadari kalau sesuatu yang mencurigakan, di mana si C ini memakai pakaian serba hitam dan membawa tas besar yang berisi senapan M4A3 dan wadah berisi bensin. Nah, ketika C ini meninggalkan lift, C kemudian mengenakan penutup wajah atau masker dan pergi ke kasino. Pada tahun 2017 kan belum ada corona ya kan. Sementara itu di dalam kasino ini ada seorang penjaga keamanan wanita bernama Grace yang sedang bertugas di pintu masuk. Namun pada saat itu Grace ini tuh bertugas sendirian dan nggak bersenjata. Nah, ketika si C ini masuk kasino dengan menghindari metal detector, Grace langsung berusaha menghentikan C. Tapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, C mengeluarkan senapannya dan langsung melepaskan tembakan yang memicu kepanikan. Nah, warga sipil yang ada di sana saat itu pun langsung bergegas ke pintu keluar dan berlari menyelamatkan diri. Kepanikan dan jeritan ketakutan pun mulai bergema di seluruh gedung dan beberapa orang pun ada yang mengatakan dan teroris sehingga memicu kepanikan yang lebih besar dan menyebabkan miskonsepsi. Nah, karena banyak orang yang mau keluar, akibatnya kan pintu keluarnya ini kan semakin ramai kan, sehingga beberapa orang tuh ada yang lari ke daerah tersembunyi untuk berlindung ketika si C ini tuh terus menembakkan senjatanya. I like being bad. Terus di jam 12:10 malam, polisi komunitas Villamor ini tuh menerima telepon yang melaporkan adanya seorang pria bersenjata yang memasuki Resort World Manila. Nah, setelah itu langsunglah Inspektur Senior Polisi Vicente Barameda mengerahkan timnya ke daerah tersebut. Nah, di jam 12:13 malam, 3 tim polisi ini tuh ditempatkan di pintu masuk selatan dan barat, terus di pintu masuk timur,
dan bagian belakang area docking dan fire exit Resort World. Nah, tim ini itu diarahkan buat masuk dan menyelamatkan warga sipil yang terjebak di situ. Nah, kembali ke kasino, C kemudian melanjutkan ke area bermain utama dan menembak ke langit-langit dan monitor TV. Ketika si C ini itu tiba di meja judi, ia kemudian mengeluarkan wadah penuh bensin dari tasnya dan menuangkannya ke beberapa meja dan membakarnya. Nah, rekaman CCTV juga menunjukkan bahwa C ini menembakkan tasnya yang berisi peluru ke dalam api yang menyebabkan ledakan peluru yang menipu semua orang di sekitar. Seakan-akan ada lebih dari satu orang di balik serangan ini yang menyebabkan beberapa tamu dan karyawan ini tuh terus bersembunyi di beberapa ruangan meskipun asap tuh makin lama makin tebal. Nah, C kemudian menuju ke area mesin slot dan membakar karpet, kursi, bahkan mesin slot. Terus di jam 12:18 malam, C mencoba mengakses area di belakang kasir kasino. Dia memasuki ruang bank chip. Setelah dia ini beberapa kali mencoba membuka paksa pintu keamanan dan membawa serta chip denominasi tinggi senilai kurang lebih 2,3 juta dolar. Nah, hal ini yang memunculkan spekulasi kalau kejadian ini itu merupakan aksi perampokan. Polisi kemudian berkoordinasi dengan tim keamanan Resort World Manila dan memasuki gedung. Tapi ada satu masalah yang dihadapi sama tim polisi dan juga tim keamanan, yaitu mereka ini tuh nggak yakin di mana atau bahkan berapa jumlah pelaku. Oleh karena itulah mereka tuh membutuhkan informasi dari personil yang ditugaskan di ruang CCTV untuk mengawasi penyerangan mereka. Tapi ruang CCTV pada saat itu tuh nggak ada siapa-siapa alias kosong, sehingga polisi tuh nggak bisa menentukan di mana lokasi pelaku ini tuh berada. Nah, karena itulah mereka tuh harus terlebih dahulu masuk ke ruang CCTV dan mendapatkan informasi. Terus balik lagi ke kasino. Setelah mencuri chip kasino dari brankas, C kemudian memiliki tujuan baru. Tujuan barunya sekarang adalah dia sekarang tuh harus menemukan cara untuk keluar dari gedung. Namun bisa kita lihat dari rekaman CCTV juga menunjukkan kalau C ini nggak yakin kemana dia ini harus pergi dan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Ketika C ini berusaha mencari jalan keluar di tangga, polisi dan tim keamanan tiba di daerah sekitar C berada setelah memeriksa rekaman CCTV. Tapi mereka nggak tahu lokasi pasti si C ini itu di mana, masih belum tahu. Cuma ada di sekitaran C ini berada. Terus beberapa saat kemudian, seorang satpam yang memindai daerah tersebut tuh mendengar langkah kaki samar-samar yang datang dari sebuah ruangan dan dia melihat C. Langsunglah terjadilah adu tembak antara keduanya yang dimenangkan sama C. Nah, setelah situasi aman, C ini naik ke atas menuju ke Maxims Hotel, yaitu sebuah hotel yang merupakan bagian dari Resort World Manila. Nah, sekitar jam 1:50 malam, C ini terlihat memasuki kamar 510, terus dia ngambil linen dan membakarnya di lorong untuk mempersulit posisi mengakses area tersebut. Setelah berhasil melacak lokasinya C, polisi mencapai kamar 510 dan bersiap buat menyerbunya, dan dia melihat pemandangan mengerikan yang tergeletak di tempat tidur, yaitu tubuhnya C yang udah terbakar habis. Dilaporkan setelah si C ini tuh memasuki kamar 510, dia ini tuh langsung menyiram dirinya dengan bensin dan membakar dirinya sendiri hidup-hidup. Tapi pada saat itu dia tuh masih sempat mengambil senjatanya dan menembak dirinya sendiri di bagian kepala. Namun itu semua tuh hanyalah awal dari tragedi yang sebenarnya, di mana api yang disebabkan sama C ini makin lama kan makin membesar, dan asap yang semakin tebal ini menyebar ke seluruh ruangan, termasuk di ruangan-ruangan di mana para warga sipil ini tuh masih bersembunyi di situ.
Nah, para warga sipil ini tuh nggak langsung keluar dari tempat persembunyian mereka karena mereka ini tuh masih ketakutan untuk keluar dari sana. Karena takutnya tiba-tiba pelakunya melihat mereka terus menyerang mereka. Padahal mereka belum tahu kalau pelakunya ini tuh udah tewas. Akhirnya mereka ini itu harus menghirup asap yang cukup tebal yang perlahan-lahan tuh mulai mencekik mereka. Mereka tuh berusaha untuk tetap hidup demi keluarga mereka yang menunggu di luar resort. Tetapi saat itu asapnya tuh udah terlalu banyak sehingga nyawa mereka ini tuh nggak bisa diselamatkan. Hindi namin alam kung nasan yung anak namin. Wala kanina alas 12:30 hanggang kayo. Hindi pa namin nakakausap. Anong oras na? Dilaporkan tuh ada 37 orang nggak bersalah yang harus kehilangan nyawanya, dan mereka semua ini tuh meninggal bukan karena tembakan tapi karena menghirup asap kebakaran. I like them back. Nah, setelah serangan itu, pihak kepolisian ini sempat menduga kalau pelaku ini tuh adalah warga negara asing. Selain itu ada pernyataan dari SITE Intelligence Group yang mengatakan kalau adalah dalang di balik serangan itu. Nah, pertanyaan sekarang adalah kok bisa kejadian ini tuh disangkut pautkan sama ISIS? Karena pada saat itu Presiden Rodrigo Duterte ini sedang memberlakukan darurat militer di Mindanao dan Marawi setelah adanya bentrokan antara aparat dan kelompok pemberontak Maute yang didukung sama ISIS. Nah, ISIS yang pada saat itu tuh sedang gencar-gencarnya menyerang Mindanao dan Marawi mengklaim kalau serangan di resort World Manila itu adalah Lone Wolf Soldier alias tentaranya yang berinisiatif bergerak sendiri untuk menyerang. Nah, karena itulah kabar penembakan yang membuat puluhan orang ini tuh terluka sempat menimbulkan kepanikan hebat. Nah, meskipun begitu, kepolisian Filipina ini mengklaim kalau kejadian di Resort World Manila ini tuh adalah murni kejadian perampokan tanpa adanya unsur terorisme. Karena dalam serangannya ini pelaku tuh nggak menembak siapapun. 2 hari setelah penyerangan, yaitu di tanggal 4 Juni 2017, pihak kepolisian Filipina pun mengklaim kalau pelaku ini tuh adalah seorang warga negara Filipina bernama Jesse Carlos yang berusia 42 tahun, yaitu seorang mantan karyawan Departemen Keuangan yang dikatakan memiliki utang yang banyak karena perjudian kasino. Nah, dia ini diberhentikan dari jabatannya karena masalah yang berkaitan dengan penyataan aset, kewajiban, dan kekayaan bersih miliknya. Setelah identifikasi penyelidikan penyerang kasino, penyelidikan lebih lanjut pun dilakukan oleh polisi Manila untuk menyelidiki hubungan antara serangan kasino di Resort World Manila dengan kematiannya Elmer Mitra Jr. dan Alvin Cruzin di Paco, Manila pada malam 1 Juni, tepatnya 2 jam sebelum penyerangan. Seorang informan di distrik kepolisian Manila ini mengungkapkan kalau kemungkinan tersangka ini ditekan sama Mitra dan Cruzin untuk membayar utangnya, yang dimana ini tuh memicu teori bahwa mereka ini tuh dihabisi sama tersangka yang dimotivasi dengan alasan yang sama dengan serangan di kasino. Menurut informan ini, Elmer Mitra Jr. yaitu seorang pengacara dan karyawan di perusahaan konstruksi nasional Filipina, dan Alvin Cruzin yaitu mantan polisi Manila bertemu sama tersangka pada jam 4 sore tanggal 1 Juni 2017 di Resort World Manila buat minum kopi di Maxim Tower sebelum mereka bertiga ini berangkat dengan BMW seri 3 berwarna abu-abu miliknya Mitra. Bukti CCTV juga menggambarkan mobilnya Mitra yang melaju di sepanjang Paco Park pada jam 10 malam. Nah, tiba-tiba tuh terdengar suara tembakan yang terdengar oleh orang-orang yang lewat sebelum mobil BMW ini tuh oleng dan terbalik. Nah, dari CCTV juga terlihat seorang penumpang dari kursi belakang tuh muncul dari mobil yang terbalik itu dan melarikan diri dengan kaki yang pincang, meninggalkan Mitra dan Cruzin yang tewas akibat luka tembak di kepala bagian belakang. Nah, pincangnya tersangka ini menguatkan keterangan sopir taksi yang melihat kalau Carlos itu tuh udah pincang sebelum penembakan.
sosoknya Carlos yang cocok sama deskripsinya tersangka ini itu juga terlihat dari rekaman CCTV lain di sekitar rumahnya Carlos. Pada jam 11 malam, tersangka ini muncul dengan pakaian dan peralatan yang cocok dengan yang ada di Carlos, yaitu 4 selongsong 9 mm, terus 6 peluru, dan pistol Tanfoglio 9 mm serial Z04575 ditemukan oleh polisi dari lokasi kecelakaan, dan celana kargo berdarah tersangka yang sesuai dengan deskripsi dalam CCTV kecelakaan itu juga ditemukan di rumahnya Carlos. Terus pada 22 Juninya, distrik kepolisian Manila ini mengkonfirmasi kalau Carlos ini itu adalah satu-satunya orang yang berkepentingan dalam kasus penembakannya Mitra sama Gavin setelah dilakukan tes forensik pada kecelakaan mobil itu. Nah, terus pada tanggal 7 Juni, the House Committee on Public Order and Safety dan the House Committee on Games and Amusement memulailah penyelidikan mereka tentang serangan di Resort World Manila. Nah, selama persidangan ini, ketuanya, operating officer-nya Resort World Manila yang bernama Stephen Riley mengakui kalau memang ada penyimpangan di dalam keamanan resort, dan Resort World akan membayar 1 juta peso masing-masing kepada keluarga korban dan 500.000 peso buat para korban yang terluka selama serangan itu. Nah, hingga saat ini motif pasti dari Jesse Carlos dalam serangannya itu masih belum jelas apa penyebabnya dan apa yang terjadi di mobil yang menyebabkan tewasnya Elmer Mitra Jr. dan Alvin Krusin itu masih menjadi misteri. Tapi yang jelas penyerangan terhadap Resort World Manila ini itu adalah suatu tindakan egois yang mengakhiri hidup 37 orang dan menghancurkan impian banyak keluarga korban. Oke, itu tadi adalah info-info yang bisa aku dapatkan tentang serangan kasino di Resort World Manila yang menyebabkan tewasnya puluhan warga sipil. Gimana menurut kalian? Apa kalian punya teori atau kalian punya pemikiran sendiri tentang kasus ini? Bisa kalian tulis aja di kolom komen supaya bisa aku diskusi bareng-bareng ya. So I hope you guys enjoy this video and see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.